Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ia lahir pada Syawal, salah satu bulan istimewa bagi umat Islam, berdasarkan buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi. Disebutkan bahwa Imam Bukhari tepatnya lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah atau tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jihun, Uzbekistan. Ayahnya adalah Ismail, seorang ulama yang salih. Bukhara yang juga disebut sebagai daerah Mawara an-Nahar memang banyak melahirkan ilmuwan muslim. Ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya didapat dari harta peninggalan ayahnya, Ismail, ayah dari Al-Bukhari. Tampaknya sejak awal suka dan cenderung ke hadis nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah, atau 15 tahun sebelum Al-Bukhari lahir, Ismail menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak, wafat 181 Hijriah, Abu Muawiyah bin Sholih, dan lain-lain. Tidak berselang lama Ismail wafat ketika Al-Bukhari masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Al-Bukhari di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Al-Bukhari lalu diasuh oleh ibunya dengan kasih sayang. Dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya, bersama-sama kawan sebayanya. Al-Bukhari belajar membaca dan menulis Al-Quran serta hadis. Al-Bukhari ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya. Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Al-Bukhari. Suatu malam, ibundanya tertidur dan bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu. Karena banyaknya tangisanmu, atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Al-Bukhari berusia 10 tahun inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal, tepatnya pada tahun 204 Hijriah, maka praktis tidak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan ketajaman ingatan dan hafalan Al-Bukhari melebihi anak-anak seusianya. Ketika berusia 10 tahun, Al-Bukhari berguru kepada Ad-Dakli, seorang ulama ahli hadis. Al-Bukhari tidak pernah absen belajar hadis dari gurunya itu. Setahun kemudian Al-Bukhari mulai menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Saat itu ia sudah ditunjuk untuk mengoreksi beberapa kesalahan penghafalan matan maupun rawi dalam sebuah hadis yang diucapkan gurunya. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari sudah menghatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waqi al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Al-Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapat keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Al-Bukhari melanglang buana ke daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basra, hingga menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, serta Baghdad. Tidak jarang Al-Bukhari bola-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat Imam Bukhari dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal tersebut terdiri atas 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih.